Oke, kita mulai saja untuk lakukan proses migrasi database dari MySQL ke Access, Microsoft Access. Yang pertama, jangan lupa aktifkan dulu atau pastikan server Apache dan MySQL-nya sudah jalan. Di XMPP Control Panel, di start saja, pastikan keduanya sudah running. Kalau sudah running, boleh buka localhost-nya atau phpMyAdmin. Di sini tabel yang akan dimigrasikan adalah tabel siswa di dalam database Akisa House. Nih, tabel siswa. Ada 3 tabel ya, maaf, ada 3 tabel, siswa, kelas, dan kelas siswa. Seperti itu. 3 tabel ini akan kita pindahkan atau kita migrasikan, kita impor ke dalam Access. Nah, boleh dibuka dulu Microsoft Access-nya. Di search ketik Access, Microsoft Access. Kalau sudah, kita klik blank database. Di sini kita atur browse lokasi penyimpanannya di mana. Kita contohkan namanya alumni atau DB alumni ya, seperti ini. Oke, lalu di create. Nah, ini adalah tabel atau database DB alumni dalam bentuk ACCDB atau dalam bentuk Microsoft Access. Ini tabel satunya kita close saja karena kita akan impor database-nya dari MySQL. Sekarang kita sudah punya 2 database. Yang pertama database source atau sumbernya, dan yang kedua adalah database destination-nya atau tujuannya, yaitu Access. Yang menghubungkan adalah kedua database ini adalah data source atau ODBC. Kita sekarang lakukan setting ODBC dengan cara klik start, lalu ketikkan saja ODBC. Nah, ODBC data source. Di sini ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Sesuaikan dengan laptop Anda masing-masing. Kalau Ibu laptopnya yang 64 bit, maka harusnya di run as administrator ya. Yang ini jangan open tapi run as administrator. Maka akan keluar jendela ODBC data source. Nah, sekarang kita tambahkan data source yang akan kita gunakan. Klik add. Di sini source atau sumber datanya kan ada di MySQL. Oleh karena itu kita pilih yang MySQL ODBC driver. Kalau drivernya belum ada, silakan install terlebih dahulu. Bisa di-download ataupun dapatkan filenya, nanti boleh di-share. Finish. Nah, di sini kita isi dulu keterangannya atau settingan connection parameternya. Data source-nya ini adalah nama data source-nya yang akan memudahkan kita untuk memilih data source mana yang akan dipakai. Misalnya DS DB alumni. Nah, seperti itu. Deskripsi saja, ini adalah data source untuk DB alumni, misalnya seperti itu. TCP IP servernya kita ketikkan localhost. Nah, portnya disamakan dengan port XMPP masing-masing, port MySQL ya, port MySQL pada exa masing-masing. Kalau Ibu portnya 3036, maka di sini diganti menjadi 3036. Kalau port standar atau port aslinya sih 3306, jadi tidak perlu diganti. Yang penting disesuaikan aja, harus sama. Usernya diketikkan root, passwordnya kosong, no password. Sebelumnya kita tes connection dulu. Connection successful berarti ODBC ini sudah terhubung dengan source-nya, sudah terhubung dengan MySQL ini.
Sekarang kita tinggal pilih database mana yang akan kita gunakan. Ya, database yang akan dipakai itu adalah Akisa House ya. Akisa House. Klik OK. Maka DSDB alumni sudah jadi dan siap digunakan. Oke. Kita lanjut ke akses. Nah, di sini kita mulai proses migrasinya. Kita klik external data, lalu pilih new data source. Di sini ada banyak pilihan, kita pilih yang from other source. Kalau ini kita impornya dari file Excel, HTML, XML, atau teks. Kalau database, ini dari database lain, misalnya dari file access lain mau diimpor ke file access ini, kita gunakan yang ini. Kalau ini dari online, karena kita gunakan ODBC, maka pakai yang ODBC database. Import the source data into a new table in the current database. Kita pilih yang ini. Kalau yang ini adalah untuk melink atau menghubungkan database yang diakses dengan MySQL. Kita tidak perlu menghubungkan, hanya akan memigrasikan saja. Jadi pilih yang menu pertama. Dalam menu ini semua data, including data in tables, akan diimpor ke sini, ke akses. Semua data, jadi tidak hanya strukturnya saja, tetapi juga isi datanya. Kita klik OK. Sebagai contoh, nah ini kita pilih machine data source. Kita pilih data source yang tadi sudah kita buat, yaitu DB alumni. Oke. Sedang proses. Nah, ini sudah terhubung dengan tabel di MySQL yang tadi. Pertama, kita coba migrasikan tabel kelas saja, satu dulu ya. Klik kelas, lalu klik OK. Kita tunggu prosesnya. Biasanya agak lama bergantung dengan jumlah datanya. Semakin banyak datanya, tentu saja semakin lama proses impornya. Ya, ini proses impornya sudah selesai, kita close saja. Maka tabel kelas yang ada di MySQL sudah termigrasikan atau terimpor di akses. Ini struktur data berikut datanya sama persis dengan yang di MySQL. Seperti itu.